Gadis dingin tuan muda. Bab 022. Adalah, Mama butuh foto Rahmi, jawab Sonia tidak menjelaskan yang sebenarnya. Naila hanya mengangguk saja toh bukan urusannya. Mah, kenapa kita nggak cari di kamarnya aja? Kali aja ada yang dia simpan, usul Naila. Sonia akhirnya setuju, lalu mereka keluar dari kamar Naila dan menuju ke kamar Rahmi. Kalau dikunci gimana? Kita coba aja dulu mah, kata Naila. Ya udah, coba buka. Naila kemudian mendorong pintu kamar Rahmi, tapi tidak bisa. Tuh kan dikunci. Coba cari di laci deh mah. Naila pernah lihat Rahmi nyimpen kunci kamarnya di laci situ. Tunjuk Naila pada laci di samping pintu kamar Naila. Sonia langsung berjalan ke arah laci, memeriksa satu persatu. Sampai dia menemukan apa yang dia cari. Ini bukan, Sonia berjalan kembali ke pintu lalu menyerahkan kunci itu kepada Naila. Naila mencoba pintu itu dan terbuka mah, ujar Naila. Ya udah ayo masuk sebelum ada yang lihat. Sonia dan Naila langsung masuk ke kamar Naila. Nggak ada mah fotonya, mereka melihat sekeliling kamar sederhana Rahmi. Tapi tidak ada foto Rahmi yang terpasang. Kita coba cari di laci meja sama lemari, mereka kemudian berpencar mengobrak-abrik kamar Rahmi. Mah, panggil Naila pada sang mama. Mah lihat deh, ini foto Rahmi, ujar Naila kemudian menyerahkan foto itu kepada sang mama dan langsung diterima Sonia. Iya benar, Mama vote dulu. Sonia langsung memoto lembaran foto Rahmi setelah itu. Menyimpannya kembali. Kemudian mereka keluar dari kamar itu dan menguncinya kembali lalu menyimpan kuncinya kembali. Setelah kembali ke kamar, Sonia langsung mengirimkan Felix foto Rahmi. Halo, jawab Felix, aku udah kirim foto Rahmi ke HP kamu, ucap Sonia. Nanti ku hubungi lagi, Tut. Felix mematikan sambungan lalu mengecek ponselnya. Karen dia sekarang sudah di ruang kerjanya, dia berjalan keluar untuk menemui sang adik di kamarnya. Tok tok. Viko, buka pintunya, ketok Felix. Iya kak, tunggu sebentar, teriak Viko, kemudian tak lama pintu terbuka. Felix masuk ke kamar sang adik. Ada apa kak? Tanya Viko. Viko, apa ini perempuan yang menculik kamu? Tanya Felix memperlihatkan foto Rahmi yang dikirim oleh Sonia. Viko memicinkan matanya, memperhatikan foto Rahmi lebih dekat sampai matanya membola. Bener kak, dia yang menculik aku, seru Viko. Kurang ajar, berani dia bermain-main dengan saya. Dan Sonia, bukankah dia bilang kalau anak tirinya itu hanya gadis lemah? Ternyata selama ini hanya topeng saja, desis Felix. Dengan tatapan tajam. Dan tanpa kata dia keluar dari kamar Viko. Tut. Halo, kenapa Felix? Bagaimana dengan foto Rahmi? Apa yang kamu lakukan dengan fotonya? Tanya beruntus Sonia pada Felix. Sonia, kita perlu bertemu untuk membahas anak tirimu itu. Ujar Felix, baiklah, di mana kita akan ketemu, nanti aku kirim alamatnya. Lalu Felix mematikan sambungan. Sedangkan Rahmi tengah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sekarang dia harus berangkat lebih pagi karena jarak sekolahnya dengan tempat tinggalnya sekarang lumayan jauh. Sekolah jauh banget lagi dari sini, mana gue harus ambil motor dulu, guman Rahmi, yang sedang menunggu ojek online yang dia pesan. Dia akan mengambil motornya terlebih dahulu di apartemennya. Non Rahmi? Tanya tukang ojek itu memastikan. Iya, jawab singkat Rahmi. Ini non, ujar tukang ojek itu, menyerahkan helm untuk Rahmi. Dan langsung diambil Rahmi lalu memakainya. Setelah sampai di apartemennya Rahmi membayar ojek itu, lalu mengambil motornya dan mengendarai menuju ke sekolah. Mungkin dia sudah telat, tapi biarlah dia sudah sering telat.
Sesampainya di sekolah Rahmi langsung masuk, parkiran sudah sepi tapi bel belum berbunyi yang artinya belum masuk. Setelah melepas helm Rahmi berjalan menuju kelas, di depan kelas Rahmi bisa melihat semua teman sekelasnya sudah datang. Termasuk inti Alistair. Rahmi hanya bersikap cuek melihat tatap tajam Algaskar padanya, kalau Rahmi ditanya. Apakah dia menyesali membantu Algaskar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang Rahmi bantu adalah Kinan. Dia membantu Algaskar dan teman-temannya keluar semata-mata karena rasa simpatinya dengan Kinan. Selamat pagi anak-anak, sapaan guru yang masuk dalam kelas. Pagi Pak, jawab mereka. Oke, hari ini kita akan adakan ulangan harian. Siapkan alat tulis kalian, dan buku. Simpan jangan ada yang berani menyontek, tegas sang guru, membuat semuanya mendesah kecewa. Pak kok ulangannya mendadak, tanya salah satu siswi. Bukan mendadak, tapi harusnya kalian sudah paham, ini kan materinya yang sudah kalian pelajari sebelumnya, jawab sang guru membagikan kertas ulangan. Silahkan kerjakan jangan ada yang ribut, kalau sudah selesai bisa dikumpul dan istirahat. Semuanya langsung hening dan sibuk mengerjakan ulangan masing-masing. 15 menit berlalu. Bunyi dua kursi yang terdorong bersamaan membuat semua atensi mengarah ke sumber suara. Mereka melongo melihat Rahmi dan Algaskar berjalan ke arah depan membawa kertas ulangan untuk dikumpulkan. Ini baru 15 menit loh, mereka sudah mengerjakan tugas yang super duper sulit bagi mereka. Gila udah beres aja mereka, kaget Romeo. Teman-teman Algaskar yang lain cukup pintar makanya mereka bisa masuk kelas unggulan, hanya saja tidak segesit dan secerdas Algaskar. Sudah selesai, ucap sang guru. Silahkan kalian istirahat, persilahkan sang guru. Algaskar dan Rahmi keluar dari kelas, Rahmi berjalan berniat ke kantin karena diam tidak sempat sarapan. Tapi baru saja melangkah dia mendengar suara dingin Algaskar. Thanks, udah bantu gue sama yang lain, ucapan terima kasih Algaskar untuk Rahmi terdengar dingin. Rahmi kemudian berbalik. Iya, gue lakuin buat nyokap lo, singkat Rahmi lalu berlalu dari sana. Algaskar masih diam memperhatikan punggung Rahmi yang semakin menjauh. Setelah Rahmi sudah tidak terlihat lagi, Algaskar berniat beranjak dari sana. Woi, belum juga Algaskar pergi, sebuah teriakan membuat dia berbalik. Dia melihat Karel dan Bara berjalan ke arahnya. Algaskar menaikkan sebelah alisnya melihat ke arah Karel dan Bara, kenapa? Bingung Karel ditatap begitu oleh Algaskar. Enggak, yang lain mana? Tanya Algaskar datar. Bentar lagi keluar, lo mau kemana? Tanya Karel lagi. Rooftop, singkat Algaskar. Gue ikut. Karel dan Bara kemudian mengikuti langkah Algaskar. Tapi lagi-lagi balum. Juga beberapa langkah kembali terdengar teriakan, siapa lagi kalau bukan Romeo dan Raka. CK, main tinggalin aja, kesal Romeo, yang tidak ditanggapi yang lain. Kemudian, meninggalkan Romeo begitu saja. Lah malah ditinggal, hahaha dikacangin, tawa ngakak Raka melihat Romeo. Apaan lo, sewot Romeo? Lo mau ikut atau mau jadi pajangan depan kelas, teriak Raka membuat Romeo mendengus kesal kemudian menyusul mereka sambil menggerutu. Dan di sebuah restoran tepatnya di ruang VIP Sonia duduk menunggu Felix. Dia datang lebih dulu dari Felix dia sungguh penasaran apa yang akan Felix katakan, sekitar 30 menit. Menunggu seseorang masuk Sonia menoleh ke arah pintu dan menemukan Felix. Kau sudah datang? Tanya Felix melihat Sonia sudah ada di dalam. Iya, aku sengaja datang lebih cepat. Aku penasaran dengan apa yang ingin kamu ceritakan, jawab Sonia.
kau sudah makan? Tanya Felix lagi. Belum, aku menunggumu, jawab Sonia. Ya udah, kamu pesan sekarang, ujar Felix yang langsung dituruti oleh Sonia. Setelah memesan, mereka berbincang sebentar untuk menunggu pesanan. Jadi sebenarnya apa yang ingin kamu katakan sama aku? Tanya Sonia cukup penasaran. Tidak biasanya Felix ingin mengetahui tentang Rahmi. Aku beritahu setelah kita makan, putus Felix yang hanya dituruti oleh Sonia. Dia tidak berani membantah. Tak makanan pun datang, mereka makan dengan hening. 15 menit mereka selesai makan, setelah meja dibereskan pelayan dan menyajikan makanan penutup. Mereka mulai pembicaraan yang serius. Jadi apa yang akan kamu katakan? Sonia memulai pembicaraan dengan bertanya. Apa kamu tidak tahu siapa sebenarnya anak tirimu itu? Tanya Felix penuh tanda tanya. Di benak Sonia. Apa maksud kamu Felix? Siapa? Rahmi atau Brian? Tanya Sonia memastikan. Rahmi, tekan Felix. Kenapa dengan Rahmi? Bukannya aku sering beritahu kamu. Dia itu hanya anak polos yang lemah, dia memang sering melawan kalau aku gertak dia. Tapi dia tidak akan berani macam-macam, karena takut dengan ayahnya. Dia juga hanya berani melawan kata-kataku saja. Dia pernah menyakiti Naila tapi setelah diberi pelajaran oleh ayahnya dia tidak pernah bertingkah lagi. Jelas Sonia. Tapi buktinya, dia bahkan berbuat lebih. Dia yang sudah menculik Viko asal kamu tahu. Sonia, ujar Felix sedikit meninggi. Apa? Teriakan kaget Sonia merasa tidak percaya dengan kata-kata Felix. Kamu. Jangan bercanda Felix, bagaimana mungkin dia bisa lakuin itu, tidak percaya Sonia. Tapi buktinya, selama ini, dia yang sudah menyembunyikan Viko. Bahkan tidak ada yang bisa melacak keberadaannya, dan asal kamu tahu. Dia juga yang sudah memancing mamaku untuk kembali ke Indonesia. Apa? Untuk kedua kalinya Sonia dibuat syok berat. Sally kembali? Tanya Sonia berusaha tidak percaya. Iya, mama aku kembali ke Indonesia. Dia datang sudah beberapa hari, jawab Felix. Dan yang melakukan ini semua, adalah anak tiri yang kamu anggap lemah dan polos itu. Kamu terlalu bodoh Sonia, kamu gampang tertipu, bagaimana mungkin kamu bisa dikelabui? Sama anak tiri kamu sendiri, geram Felix. Aku benar-benar tidak tahu Felix, anak sialan itu memakai topeng, geram Sonia. Mengepalkan tangannya kuat. Dia tidak bisa terima ini. Rahmi akan habis di tangannya. Sudah terlambat Sonia, anak itu sudah tahu semuanya. Bahkan dia mengenal mama aku. Seharusnya dulu kamu habisi dia juga bersama ibunya. Ja tahu dari mana, sedangkan kejadian itu sudah aku simpan rapat-rapat. Bahkan mama kamu sudah pergi, tapi kenapa bisa kembali lagi? Pusing Sonia memikirkan semuanya. Semua masa lalu yang sudah dia tutup rapat, seolah-olah kembali terkuak. Kedatangan Dr. Sally kembali ke Indonesia membuat Sonia was-was. Apalagi sifat Rahmi yang baru dia tahu sekarang, seandainya dia tahu lebih cepat kalau Rahmi akan berbahaya untuk dirinya. Sudah dia habisi anak itu. Sebaiknya kita pikirkan cara menghalangi anak itu melangkah lebih jauh, usul Felix. Kamu benar. Kita harus habisi anak itu sebelum dia semakin bertingkah. Dia selama ini selalu sendiri, seharusnya dia tidak memiliki teman, dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini yang bisa menjadi sekutunya. Kalau kita bergerak cepat kita bisa habisi anak itu, ujar Sonia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Felix. Kita datangi dia di tempatnya, sebaiknya kita datangi sekarang, ujar Felix, tapi sepertinya dia pergi sekolah, ucap Sonia. Semua kelakuannya sudah terbongkar,
seharusnya dia punya nyali besar kalau sampai berani masuk sekolah, sinis Felix. Kamu benar, ayo kita ke tempatnya. Jangan sampai dia kabur. Tapi apa kamu tahu di mana dia tinggal? Tanya Felix lagi sebab mereka tidak tahu di mana tempat tinggal Rahmi. Sebaiknya kamu gunakan anak buahmu itu, daripada mereka tidak berguna dan memakan gaji buta, sinis Sonia. Felix kemudian menghubungi anak buahnya untuk mencari apartemen Rahmi. Dan dengan mudah mereka sudah mendapatkan, jelas saja mudah karena Rahmi sudah pindah dari sana, jadi dia tidak lagi menyembunyikan tempat tinggalnya. Sama seperti dulu saat di apartemennya, maka dia menutup akses untuk melacaknya, orang hanya akan mendapat alamat rumah ayahnya. Lalu mereka berangkat menuju apartemen Rahmi. Sayangnya mereka tidak tahu kalau Rahmi lebih cepat dari mereka, dan Rahmi tidak selemah yang mereka pikir. Mungkin mereka berpikir Rahmi tidak berani keluar, nyatanya dia masih pergi sekolah dengan santai. Sesampainya mereka di apartemen Rahmi, mereka langsung naik. Kini mereka berada di depan unit apartemen yang pernah ditinggali Rahmi. Apartemen itu masih kosong, belum ada yang membelinya. Tinton, Tinton. Berulang kali memencet bel apartemen itu, tapi tidak ada sahutan. Kemudian mereka menggedor-gedor pintu itu tapi tetap tidak ada. Sial, tidak ada orang. Apa dia sudah kabur? Geram mereka karena tidak mendapati Rahmi di apartemennya. Mungkin memang dia ke sekolah. Lebih baik perintahkan anak buahmu untuk mengawasi sekolahnya, karena kita tahu harus mencari anak itu kemana. Satu-satunya tempat untuk saat ini adalah sekolahnya. Aku hubungi mereka dulu. Kemudian Felix memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengawasi sekolah Rahmi. Sebaiknya kita ke markas dulu, waktu pulang sekolah masih lama, kita tunggu laporan mereka. Ayo, mereka kemudian pergi dari sana menuju ke markas Felix. Waktu berlalu, bel pulang sekolah sudah berbunyi, semua murid berhamburan keluar dari kelas. Dan Rahmi kini bersiap untuk pulang. Dia berjalan ke arah parkiran. Saat akan memakai helm dia merasa ada yang mengawasinya, tapi saat dia menoleh dia tidak melihat siapa-siapa. Rahmi hanya cuek, mungkin perasaannya saja, kemudian dia memakai helm dan melaju dari sana. Sementara orang-orang suruhan Felix yang diperintahkan untuk mengawasi Rahmi kini melapor ke tuannya. Halo tuan. Bagaimana? Tanya Felix. Dia baru saja keluar dari sekolah tuan, lapor anak buah Felix tersebut. Ikuti dia, kalau ada kesempatan tangkap dan bawa ke hadapan saya, perintah Felix. Baik tuan, tut. Kita kejar dia, instruksinya kepada teman-temannya, lalu mereka bersiap dan mengejar Rahmi. Rahmi masih menjalankan motornya pelan. Saat di lampu merah Rahmi merasa diperhatikan. Dia menoleh ke belakang dan dia merasa curiga dengan beberapa motor di belakangnya, tapi dia tetap tenang. Setelah lampunya berubah warna, Rahmi kembali melakukan motornya dengan kecepatan sedang, sampai dia melihat orang-orang di lampu merah tadi masih mengikuti dia. Rahmi memutuskan untuk mempercepat laju motornya dan benar saja, beberapa motor di belakangnya mengejar Rahmi. Sial, apa mereka orang suruhan Felix dan Sonia? Rutuk Rahmi dengan melajukan motornya semakin cepat dan mereka masih mengejar. Dan Rahmi bahkan melewati inti Alistair yang saat ini berada di jalan. Loh, itu Rahmi? Dia dikejar siapa itu? Tanya Raka. Membuat mereka melihat ke arah Rahmi dan beberapa motor yang mengejarnya. Kayaknya orang berniat jahat, ucap Romeo. Ikuti, ujar dingin Algaskar melajukan motornya, yang lain langsung mengikuti. Rahmi masih melaju dengan kecepatan tinggi, dia melihat ke belakang dan mereka ikut menambah kecepatan.
Rahmi melihat di depan ada pertigaan lalu menoleh ke belakang lagi, kemudian menambah laju. Dan langsung berbelok. Rahmi terus melaju dan orang-orang itu masih tetap mengejar, hanya saja mereka cukup jauh. Kesempatan itu Rahmi gunakan saat melihat sebuah gang sempit, dia langsung berbelok ke arah gang sempit yang hanya dilewati pejalan kaki dan motor hanya muat untuk satu. Setelah masuk, Rahmi membawa motornya semakin dalam agar tidak terlihat, lalu dia kembali dan melihat sebuah papan bertulis jalan ditutup bersandar di tembok. Rahmi langsung mengambilnya dan menutup gang itu, lalu jongkok di balik papan itu. Mereka bahkan mengejar sampai di sini, guman Rahmi kesal mendengar mereka berhenti tepat di depan gang tersebut. Samar-samar Rahmi bisa mendengar percakapan mereka. "Di mana dia?" tanya salah satu dari mereka. "Sepertinya ke sana," tunjuk salah satunya ke arah depan yang menuju sebuah perumahan. "Ayo kita kejar ke sana." Lalu mereka semua kembali melanjutkan menyusuri jalan.